Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Baik. Puasanya masih aman ya? Jadi kita akan belajar tentang materi SSUB dan juga HICC. Nah sebelumnya saya mau minta tolong ketua kelas untuk video alat ya. Teman lo kan nggak ada. Oh enggak, udah berangkat. Jangan. Itu ada yang bisa bantu video alat. Untuk mengalami pembelajaran pas Makasih ya sudah dibantu videonya. Sekarang saya pengen absen dulu supaya juga makin kenal sama kalian. Mau izin absen dulu ya. Yang pertama ada Adi. Adil. Ini jangan lanjut ya. Alicia. 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 Alicia mana? Amber. Amelia. Anastasia. Anita. Oh bisa ya. Siva. Sophia. Untuk hadir. Elisa. Jadi ada tiga yang belum ada di kelas ya. Terus sekarang saya mau mulai. Jadi pertama kita dari SOP dulu. Ada yang tahu nggak SOP itu apa? Kalau SOP tahu nggak? Biasanya kalau di organisasi itu ada SOP di mana nggak? SOP baca apa? Aturan ya. Nah bedanya kalau di sini ada SOP itu S-nya ada kata sanitasi. Jadi ini sama dengan SOP itu aturan yang mengatur tentang sanitasi pada keamanan pangan. Sebelumnya saya mau perkenalan dulu ya yang juga. Nama saya Lulia Ayu bisa dipanggil Lucia. Saya asalnya dari Salga. Saya lulusan dari Teknik Pangan PPT. Karena yang pasti aslinya bukan anak PPT. Kira-kira sumber kontaminasi itu bisa dari mana aja? Ada yang tahu? Udara, tangan, lalu apa lagi? Coba, ada lagi? Itu itu. Salah ya. Penyakit dari manusia, limbah air ya. Oke, kita semuanya dari sudut pandang benar. Jadi kita apa namanya pengolahan itu bisa dasar dari orang-orang yang misalkan misalkan itunya tidak bagus, jadi orang yang sakit. Terus juga bisa dari masalah dari tangan juga cuci tangan. Bisa juga dari air yang masih air yang mata. Terus bisa juga dari kerusakan yang ada di keuangan manusia. Itu misalkan dari payudara, terus misalkan air yang cuma. Nah, kita berbicara yang tidak kontak atau kontak langsung dengan produksi sebelum dipergunakan. Jaga kebersihan lingkungan. Oke, Mas. Jadi yang pertama ada tangan air. Di sini kita harus tahu gimana caranya menjaga air ini supaya dia itu tetap aman, tetap bersih. Nanti juga airnya itu matang saat digunakan untuk memproduksi sebuah pangan. Selain itu juga menjadikan kondisi air yang ada di ruangan itu untuk membersihkan alat-alat. Jadi jangan sampai oke mati matang airnya, tapi ternyata hanya yang dicuci kotor kan sama aja. Itu nanti bakal nempel bakteri atau virus yang bisa tumbuh. Nah di sini juga ada kan pastinya supply air panas karena ada di kondisi tertentu kita harus menggunakan membersihkan sesuatu menggunakan air panas supaya membunuh bakteri yang ada di situ. Biasanya bakteri yang bisa tumbuh sama panas itu bakteri pasir atau bakteri yang menyebabkan penyakit. Nah terus juga kita harus sadar bahwa kebersihan permukaan kontak permukaan juga harus dijaga. Dari mulai jangan sampai ada virus masuk, jangan sampai ada serangga masuk ke dalam tubuh caranya. Bisa mulai dari daerah-daerah yang tutup, itu juga satu bakteri yang bolong, besar. Terus juga bisa harus membersihkan alat-alat yang digunakan untuk memproduksi sebelum digunakan. Nah selanjutnya poin ketiga ada pencegahan kontaminasi silang. Nah di sini kita harus memastikan bahwa alat proses ini tidak bersilangan dalam lini pengolahan. Bersilang di sini maksudnya misalkan kita ada di ruangan produksi bakery ya depannya. Nah di bakery itu ada tempat buat bahan baku. Nah ketika ruang bahan baku sama ruang produksi itu beda. Jadi ruang bahan baku ada orang yang pindah ke ruang produksi buat ngangkat bahan baku. Nah itu semua harus dipastikan bahwa orangnya bersih. Jadi orangnya pakai baju, pakai dia lengkap sama pakai cermin, pakai sarung tangan, pakai rambut, terus juga sebelum cuci tangan, hindari barang juga dan berarti harusnya fungsinya sebenarnya bukan bagi tempel sih, cuma bagi angkat aja untuk sikapnya. Jadi nanti saya akan ucapkan sebuah statement. Kalau misalkan teman-teman merasa itu mitos, kertas orangnya jadi empat. Tak sama bilang mitos gitu. Tapi kalau misalkan itu fakta, kalian bilang fakta apa akan lepas. Jadi gitu ya. Jelas? Jelas belum? Jelasnya sekarang jelas belum? Kira adalah siswi SMK Bisa Budi Songo. Dia adalah seorang yang rajin. Dia sering berangkat di awal waktu. Dia selalu berangkat di awal waktu. Akan tetapi pada hari Sabtu, apa dia masuk? Mitos atau fakta? Fakta. Kalau mitos dia kan? Ya udah. Kenapa dia nggak masuk? Oke, dan aku ya. Yang belakang udah pada mitos kan? Kalau misalkan fakta angkat dua kertas. Tapi kalau misalkan fakta, angkatnya kosong fakta. Tapi kalau mitos mitos. Oke, udah siap mulai? Ayo belakang siap mulai. Ya. Makanan yang jatuh ke lantai masih aman dikonsumsi jika diambil dalam 5 detik. Mitos atau fakta? Ada yang angkat? Angkat semua ya mitos ya. Ngomong ya. Jangan ya. Jadi sebenarnya jawabannya mitos karena kan kita nggak tahu dia jauh gimana. Karakternya di sini warna itu ada. Makanan yang berjamur masih bisa dimakan jika bagian berjamurnya dibuang. Ada yang jawab nggak? Kan sayang ya. Biasanya berapa pikiran jamurnya nggak beda. Jawabannya adalah ya karena jamur itu sebenarnya banyak banget serap-serapnya nggak kita nggak bisa bedakan. Makanya mikroskopis dan juga mikroskop. Jadi sebenarnya setelah jamur bersih dia bisa dibentuk bagian dari pangan itu yang lain. Jadi ada beberapa jenis jamur yang mengandung mikroskopis yang berbeda kalau dikonsumsi manusia. Selanjutnya, susu teh bisa disimpan di suhu ruang sebelum dibuka. Mitos atau fakta? Kapan sih? Kadang dia bakal mesin pakai peci pencet lagi ternyata masih gitu pernah. Terus ada juga bisa dari perhiasan, misalkan bisa. Kalau tapi kan biasanya kita nggak perlu pakai, kan nggak boleh perlu gitu. Nggak boleh pakai gelang, nggak boleh pakai gelang gitu. Kalau di dalam mereka bisa masuk makanan. Kalau sampai masuk bisa pakai juga sama manusia juga sama pangan
Selanjutnya ada 7 prinsip ICP. Jadi kalau tadi di SSOP kuncinya ada 8 kunci, kalau di ICP ada 7. Di sini nggak ada hal. Tapi pada sekarang saya membagi LKPD. Kita kerjain LKPD dulu. Di sini sudah saya bagi kelompoknya. Di sini ada 6 kelompok. Silakan duduk sesuai kelompoknya. Oh iya, silakan duduk. Di sini kelompok 2, kelompok 3 sama halo, saya mulai. Jadi sekarang kan sudah jam 8.42. Pelajaran panas sampai jam berapa? Di live up. Gitu ya. Jadi udah 1. Jadi kalian fokus diskusi kira-kira ada apa aja di dalam Solusinya apa? Kita mau sedikit bahas ini biar kalian kerjain tapi kalian tidak tahu saya yang benar apa. Kita bahas sedikit. Nanti ya pelajaran awalnya. Jadi ini sambil sekarang ya dari sini ya. Dulu Pak. Kalau kemarin jangan gambar ini ya Pak. Kalau mau ini kalau gue ya 2, 4, 6, 6. Mari Pak, 6. Sekarang saya minta tolong nomor 6 dan bacakan. Bacanya boleh ya. Salah satu aja. Atau semuanya mau gantian juga boleh. Ada berapa poin gantian? 1. Pelanggar keamanan. 1. Ya, 1. Pelanggar keamanan. Ikut arahan bahaya menyebabkan kontaminasi fisik dan biologi. Solusi perbaikan menetapkan keamanan kondisi dan kebersihan dan penyelenggaraan pemeriksaan. Tadi ada 1, terus yang kedua Pak. Nah, sudah dilakukan arahan bahaya ya kelompoknya terbagi bisa dilengkapi ya dari 4 kita dodot arahan bahaya pemerintah jangan bisa melakukannya. Solusi perbaikan menetapkan dan keamanan. Nah, itu bisa dilengkapi ya. Menetapkan kontaminasi dan biologi perbaikan menetapkan perilaku yang aman dan aman. Oke, jadi kalau 6 dari kelompok ya. Sekarang mau ganti ke selanjutnya. Saya mau ke kelompok 1, kelompok 1 nanti. Jadi habis ya. Kira-kira ada salah saja. Salahnya sama solusinya. Yang kalau bisa sih ya. Yuk ini 1.
Tadi silakan sebutin nama, ya misalnya kurang kata apa. Nah, jadi kalau lain tadi ada yang udah disebut sama Alexandria, tapi di tempat lain itu juga ada juga. Dan kalau ada yang belum, kalau di sini ada ada. Ya jadi kan di situ sudah dikasih terkabir kalau ini saya apa terus kita salah itu saya ada terkabir kalau salah itu jadi terkabir sehingga dia bisa mendapatkan salah fungsi kalau fungsinya saya salah sama itu. Kalau gambar yang punya nanti terus lagi paling saya suka pakai itu ya. Kalau tadi ada yang fungsi kita pakai aja dia sampai depan atau bisa tangan. Terus ada yang makan dua fungsi, ada kunci ekos, terus dipakai botol, ada kotoran. Nanti kotoran oh ini kita makan nih. Terima kasih ya. Oke, karena sudah mau berakhir jam keempatnya, di sini saya mau kasih kesimpulan sedikit tentang pertemuan tadi. Halo? Halo? Jadi secara umum tadi kita sudah belajar tentang HSSI sama SSOP yang tujuannya untuk menjaga mutu pangan, menjaga sistem manajemen pangan. Menurut kalian, ada masih ingat nggak tujuannya apa? Pakai bahasa kalian belajar, sama supaya teman-teman kalian kira-kira apa aja tujuannya tadi? Kita belajar sistem pangan pagi. Dong, biar jelas suaranya. Gigi, ayo tadi mau ngomong. Oke, Iwan, boleh. Pakai tingkat, saya konsumen betul banget. Oke, lain. Ada lagi nggak? Sobi. Oke, mengurangi sumber kontaminasi. Jadi, ICP sama SSOP ini diciptakan supaya menghindari kontaminasi betul. Oke, yang lain, satu lagi mungkin. Itu di situ ada gambar ya nih. Saya konsumen. Terus menjaga kualitas pada produksi. Jadi kita simpulkan bahwa SSOP dan juga RSIP ini memiliki tujuan untuk perlindungan konsumen regulasi sesuai dengan keamanan pangan, kesehatan, dan kualitas. Oke, sekian untuk pertemuan pada hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi teman-teman di depannya. Semoga semua yang ditanyakan saat ini berkelas bagi nomor 12 OPKL semoga lancar. Amin. Dan semoga ada kesempatan bisa sharing lagi. Mohon maaf kalau misalkan ada yang kurang benar dari saya. Kalau misalnya ada yang bertanyakan di luar forum di luar kelas pun juga langsung cari aja, kita ada di luar sana. Gitu. Sekian dari saya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.